Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Di mata kuliah ini di pertemuan 10 kita akan membahas mengenai eh, pembagian kelompok ya. Teman-teman kemarin kan sudah ini sudah apa memilih kelompok gitu ya. Memilih kelompok. Nah, dari kelompok ini jadi pertemuan 10 ini diisi dengan proyek kelompok ya. Jadi proyek kelompok ini dari pertemuan 10 sampai pertemuan 14 13 ya, sekitar 13-an gitu ya. 10 11 13 sampai akhir sampai mendekati UAS seperti itu. Jadi tentukan topik ya di pertemuan 10 ini, tentukan topik dan analisa dari topik yang sudah ditentukan itu, analisis datanya dengan menggunakan metode AHP ya. Teman-teman sekalian kan sudah mempelajari materi AHP itu seperti apa, mekanismenya, struktur komponennya seperti apa, penyelesaiannya step by stepnya seperti apa. Jadi tinggal teman-teman sekalian per kelompok yang sudah teman-teman memilih sendiri itu mencari topik yang ini yang sesuai dan yang disepakati bersama seperti itu. Topik ini apa judul ya, misalkan pemilihan karyawan terbaik atau seperti apa, pilih topik yang sekiranya teman-teman mampu dan dapat didiskusikan secara kelompok seperti itu. Kenapa saya lebih membahas mendalamin metodenya? Karena ketika teman-teman mengambil mengambil apa tugas khusus atau TA yang berkaitan dengan S yang berkaitan dengan ini apa sistem penunjang keputusan, teman-teman kurang lebih akan bertemu dengan beberapa metode ya, diantaranya metode AHP, terus SAW, WP, TOPSIS dan lain semacamnya itu seperti itu. Makanya saya lebih kepada studi kasus itu seperti itu. Ini lebih kepada proyek per kelompok, studi kasus gitu ya. Studi kasus itu seperti itu. Lebih kepada studi kasus itu seperti itu. Nah, mekanismenya seperti apa? Silahkan tentukan kasus ya, bikin kasus, pecahkan kasus itu dengan step by step penyelesaian dengan menggunakan metode AHP dulu. Kasus dipilih berdasarkan kesepakatan per kelompok ya. Kalau misalkan kelompok 1 ya silahkan didiskusikan kelompok 1 apa aja yang mau yang mau diambil seperti itu. Topiknya apa seperti itu. Yang dibikin dengan ketentuan kasus yang dibikin sebagai berikut gitu ya. Mekanismenya yang pertama yaitu atribut, ketentuannya atribut pada kasus yang sudah ditentukan dibikin sewajib mungkin lebih dari 9 elemen ya. Misalkan atribut A, B, C, misalkan pemilihan karyawan terbaik, nama orangnya ya 9 minimal seperti itu. Atribut itu kan seperti itu. Terus yang kedua yaitu untuk pemilihan kriteria yang ditentukan dalam kasus yang dipilih, yang ditentukan minimal 8 kriteria itu seperti itu. Minimal 8 kriteria. Misalkan pemilihan karyawan terbaik itu apa aja, keaktifan, absensi, seperti apa, bla 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 sampai 8. Seperti itu. Yang C yaitu dalam menentukan topik silakan dipilih dan ditentukan, didiskusikan sesama kelompok, itu pasti. Silakan. Karena tidak menutup kemungkinan nanti dalam pengerjaannya, dalam prosesnya ya, misalkan saya tanya seperti itu, bisa jadi seperti itu. Saya tanya nanti,
Dalam satu kelompok saya tanya satu orang, saya random. Topik yang dibahas tidak boleh sama dengan kelompok lain yang lain. Jadi nanti saya minta waktunya nanti topik-topiknya ya, topik-topik yang dibahas itu di store ke judul-judulnya, di store ke Wahyu Indaseli ya. Silakan di store ke Wahyu Indaseli, itu nama topiknya aja, nggak usah detailnya 1 minggu ke depan ya nggak apa-apa, 1 minggu dari sekarang ya nggak apa-apa, maksimal. Apabila ada yang sama silahkan, ada yang berubah, ada yang mengubah topik, itu seperti itu. Silahkan pertimbangkan secara mendasar ya dalam memilih kasus. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kasus ini kita uji nanti, kita project ini, project yang teman-teman pilih itu kita akan uji, teman-teman uji ke beberapa metode ya, SAW, WP, TOPSIS, itu seperti itu. Menentukan kriteria dan atributnya itu harus didiskusikan ya. Karena jumlah atribut dan kriteria akan menjadi acuan dasar dalam pengujian beberapa metode. Pengerjaan dicicil dan akan dievaluasi tiap minggu. Jadi pengerjaan yang SAW ini saya beri waktu, yang AHP ini saya beri waktu dalam satu minggu. Silahkan dikerjakan seperti itu. Mekanismenya setelah 1 minggu nanti dicoba lagi menggunakan dengan metode ya, dengan kriteria yang udah ditentukan, dan atribut yang sama sebelumnya itu dicoba ke metode yang lain, itu seperti itu, dicoba ke metode yang lain. Nah nanti di akhir kalau sudah dicoba di metode yang sudah ada, yang sudah ditentukan AHP, SAW, WP, dan TOPSIS, nanti dibikin laporan untuk UAS, itu seperti itu. Laporan UAS, nanti laporan UASnya nanti saya jelaskan per tahap seperti itu. Yang penting teman-teman, hasil AHP dalam pertemuan ke 10 itu menghasilkan seperti ini, seperti itu. Ke pertemuan ke 11 pakai misalkan WP atau TOPSIS, nanti kan saya yang tentukan. 1 minggu lagi ditentukan, hasilnya seperti ini dengan kriteria yang sama 8, seperti itu. Nanti di akhir dibikin laporan seperti itu. Nanti cukup untuk pengumpulan ya, untuk pengumpulan project cukup satu orang ya, cukup 1 orang di setiap kelompok, seperti itu. Cukup 1 orang, jadi nggak usah banyak-banyak. Misalkan kelompok 1 siapa yang mewakili, seperti itu. Misalkan Ahmad Bahrul Islam mewakili, Alfir Fernando, Rizky Alfian Febriani, jadi dia yang mewakili. Bisa saja nanti saya tanya ke Alvin aja, seperti itu. Saya tanya ke Alvin, Vin kamu ngerjain apa aja, seperti itu. Saya tanya ke Alvin. Bisa saja saya tanya ke Rizky aja, seperti itu. Dalam satu kelompok saya tanya mungkin seperti itu. Kira-kira nanti kalau di UASnya kamu nyimpulinnya seperti apa, nanti bisa saja saya tanya seperti itu. Saya lebih menekankan kepada metode ya, karena metode di sistem penunjukan keputusan itu lebih penting ya, karena lebih penting nanti kalau misalkan teman-teman ngambil tugas khusus atau TA yang berkaitan dengan sistem penunjukan keputusan, itu seperti itu. Jadi langsung studi kasus, pemecahannya seperti apa, menyimpulkan dari kasus seperti apa, lebih kepada itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di pertemuan 10 ini. Saya tunggu ya teman-teman sekalian dari
project sederhana ini yang dikerjakan secara bersama. Ingat, ini dikerjakan secara bersama, konsekuensinya ya bersama, seperti itu. Saya akhirin, apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ini, di kolom komentar Google Classroom, bisa juga di grup WhatsApp. Silahkan absensi di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.